Nah teman-teman, hari ini kita akan membongkar apakah Law of Attraction itu. Kita juga akan belajar cara kerja hukum tarik-menarik dan 10 prinsip hukum tarik-menarik. Saya nggak akan membahas Law of Attraction yang cabe-cabean, yang hanya kulit luarnya saja. Saya akan bahas Law of Attraction hingga ke intinya. Jadi, jangan di-skip ya guys. Beberapa hal dan istilah mungkin baru. Kalau teman-teman ada yang belum paham, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah sekarang, apa sih Law of Attraction itu? Intinya, Law of Attraction ini, hukum tarik-menarik ini adalah hukum universal yang menyatakan bahwa apapun yang kita pikirkan dan kita yakini dapat menjadi kenyataan. Masalahnya, kita telah menarik hal-hal yang nggak kita inginkan karena kita nggak mengerti cara kerja hukum tarik-menarik. Kita telah menarik hal-hal yang nggak kita inginkan melalui pikiran kita. Kita akan menarik apa yang kita yakini, bukan apa yang kita inginkan. Hukum universal maksudnya hukum ini tetap berlaku, nggak peduli apapun suku ataupun ras teman-teman, kepercayaan teman-teman, dan siapapun teman-teman. Sama seperti hukum gravitasi adalah hukum universal yang berlaku untuk semua umat manusia. Semua yang kita punya, semua yang kita alami di bumi, itu adalah hasil manifestasi dari pikiran kita. Itu adalah hasil manifestasi dari pikiran dan perasaan kita. Jadi, menyadari hukum tarik-menarik adalah pelajaran yang sangat esensi dalam kehidupan ini. Sebelum kita mulai, teman-teman ketikkan di kolom komentar, saya bahagia, saya sehat, saya umur panjang, dan saya diberkati dengan melimpah. Kata-kata kita adalah bentuk manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Nah, untuk memahami cara kerja Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, kita harus memahami cara kerja otak dan pikiran kita. Otak kita berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu conscious mind yang kita sebut dengan pikiran sadar. Yang kedua adalah unconscious mind atau alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini berisikan memori, emosi, dan berbagai pengalaman kita, baik pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Bayangkan alam bawah sadar kita ini seperti hard drive yang menyimpan data kehidupan kita secara otomatis. Data ini terdiri dari pikiran, emosi, perasaan, kebiasaan, rasa kecewa, rasa cinta, nilai-nilai kehidupan, skill, kehidupan masa lalu kita, dan masih banyak lagi. Alam bawah sadar kita ini seperti harta karun terpendam yang dapat kita manfaatkan, asal kita tahu cara kerjanya. Alam bawah sadar inilah yang memengaruhi sifat dan berbagai keputusan yang mungkin berdampak untuk masa depan kita. Kemudian yang ketiga adalah superconscious. Nah, ini yang jarang dibahas saat kita membahas tentang Law of Attraction. Kebanyakan yang membahas tentang Law of Attraction, mereka hanya berhenti sampai di unconscious mind. Jadi, apa atau siapa sebenarnya superconscious ini? Nah, untuk mereka yang percaya dengan reinkarnasi, ada yang mengatakan superconscious kita ini adalah source of energy kita, spirit kita di tempat lain, atau di alam lain tepatnya. Ada juga superconscious kita ini adalah Tuhan kita, Roh Kudus, Roh, Malaikat Penjaga, Sang Maha Sumber, dan masih banyak lagi. Saya nggak akan berbicara banyak mengenai siapa sebenarnya superconscious kita, karena ini menyangkut kepercayaan kita masing-masing, dan saya nggak mau masuk terlalu dalam ke ranah itu. Intinya, superconscious kita ini adalah sesuatu dalam huruf besar yang punya kuasa jauh lebih besar daripada sekedar conscious dan unconscious mind kita. Superconscious kita ini bisa berbicara, dan ia berbicara melalui emosi dan tanda. Bayangkan Law of Attraction ini seperti sebuah penerbangan untuk mencapai apa yang ingin kita manifestasikan. Bisa impian ataupun harapan kita. Dan alam bawah sadar kita adalah pilotnya. Kemudian, superconscious kita adalah GPS kita, air traffic controller kita. Kalau subconscious kita menyimpan masa lalu kita, superconscious kita menyimpan rahasia masa depan kita. Kemudian, Law of Attraction ini bekerja berdasarkan beberapa prinsip, dan prinsip itu akan kita bahas di video ini.
Kurang lebih ada 10 prinsip Law of Attraction yang saya rangkum. Dengan mengetahui prinsip ini, kita akan lebih memahami lebih dalam tentang Law of Attraction. Prinsip yang pertama adalah kita adalah magnet. Sadar nggak sadar, kita semua adalah magnet. Kita nggak hanya bisa menarik apa yang kita pikirkan, kita juga bisa menarik apa yang kita rasakan. Dan magnet yang powerful adalah ketika pikiran kita bekerja sama dengan emosi dan perasaan yang sangat amat kuat. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang negatif yang suka menebarkan kebencian dan berita-berita negatif tentang orang lain. Padahal, secara nggak sadar, dia sudah menarik energi negatif itu untuk bermanifestasi dalam kehidupannya sendiri. Suatu saat, ia sendirilah yang akan mengalami berita-berita negatif yang sudah ia tabur. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Kalau kita menabur sesuatu yang negatif, maka kita akan menarik energi negatif dan memanifestasikan mengalami kejadian yang negatif. Kan saya sudah bilang di awal video tadi, kata-kata kita adalah hasil dari manifestasi pikiran kita. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati nih, waktu ngomongin yang jelek-jelek tentang teman lain. Prinsip yang kedua, memikirkannya saja artinya sama dengan menariknya. Karena pikiran kita ini adalah magnet, kita harus berhati-hati dalam memikirkan sesuatu. Karena memikirkannya saja itu sama dengan menarik sesuatu untuk bermanifestasi dalam kehidupan kita. Meskipun memang nggak langsung bermanifestasi karena ada buffer time. Nah, buffer time ini akan saya bahas lebih detail di poin yang berikutnya. Mengapa kita harus berhati-hati dalam memikirkan sesuatu? Karena alam bawah sadar kita nggak bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Tugasnya hanyalah mengantarkan kita agar apa yang kita pikirkan itu dapat bermanifestasi. Kalau kita suka memikirkan sakit, maka suatu hari kita akan memanifestasikan sakit beneran. Kalau kita selalu memikirkan bercerai, suatu hari kita akan memanifestasikan kehancuran rumah tangga beneran. Kalau kita memikirkan kecelakaan, suatu hari kita akan kecelakaan beneran. Makanya, pikirkan semua yang baik. Mulai berpikir tentang kesuksesan, keberhasilan dalam bisnis, sehat, naik jabatan, dan lain-lain. Maka, kita akan menarik hal-hal positif pula masuk ke dalam kehidupan kita. Prinsip yang ketiga, ada masa tunggu antara posisi kita sekarang dan manifestasi kita. Dan masa tunggu ini disebut dengan buffer time. Nah, ini kabar baik untuk kita semua. Karena dengan adanya buffer time ini, nggak semua pikiran kita akan bermanifestasi secara instan. Utamanya kalau kita nggak sadar sudah menarik sesuatu yang buruk. Seperti gagal dalam bisnis, cinta, dan lain-lain. Buffer time ini seperti unsur pemaaf dalam prinsip Law of Attraction. Karena apa yang kita pikirkan dan rasakan nggak akan langsung termanifestasi. Seringkali kita nggak sadar menarik hal-hal yang negatif dengan membenci orang lain, gosipin orang lain yang belum tentu kebenarannya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita menarik sesuatu yang positif, juga ada buffer time. Ada masa tunggu, tergantung besar atau kecilnya sesuatu yang mau kamu manifestasikan itu. Jadi teman-teman tetap sabar, tetap positif, tetap bekerja, dan alam semesta akan memanifestasikan sesuai apa yang kamu yakini tepat pada waktunya. Prinsip yang keempat, perasaan kita mengalahkan pikiran kita. Selalu monitor perasaan kita. Makanya, saat kita membaca berita buruk di media massa dengan terus-menerus hingga mempengaruhi perasaan dan emosi kita, itu bahaya banget. Karena kita sedang menarik hal yang sama untuk bermanifestasi dalam kehidupan kita. Tapi saya sih nggak se-ekstrim orang lain. Ada orang yang sampai nggak membaca koran sama sekali. Saya sih nggak sampai segitunya ya. Karena menurut saya orang yang seperti itu sedang membangun benteng untuk dirinya sendiri. Masalahnya, kita membangun benteng yang didasarkan dari rasa takut. Rasa takut terkontaminasi dengan berita-berita buruk. Ibaratnya sih, kalau kita hidup terlalu steril dan bersih, itu malah akan bikin kita mudah sakit karena tubuh kita nggak membentuk antibodi. Prinsip yang kelima, menolak sesuatu sama dengan memberikan fokus padanya. Saat kita mengatakan tidak pada sesuatu, kita sama dengan mengundangnya untuk datang. Ketika kita mengatakan ya pada sesuatu,
kita juga sama dengan mengundangnya untuk datang bermanifestasi dalam kehidupan kita. Mengapa bisa begitu? Karena nggak ada kata tidak dalam Law of Attraction. Ini sama dengan apa yang diajarkan pada saat saya berada di kelas NLP. Alam bawah sadar kita nggak mengenal kata tidak. Yang keenam, memikirkannya terus-menerus ditambah dengan emosi akan mempercepat terjadinya manifestasi. Saya pernah menginginkan sesuatu sampai saya bermimpi. Dan good news-nya, hal itu bermanifestasi dalam kehidupan saya. Salah satu cara untuk mempercepat proses terjadinya manifestasi adalah dengan teknik visualisasi. Visualisasi adalah berkhayal seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Membayangkan bagaimana rasanya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apabila kita mendapatkannya. Kalau mau bermanifestasi lebih cepat lagi, kita tambahkan bumbu emosi, tambahkan lagu bila perlu, tambahkan perasaan positif yang meledak-ledak, tangisan kebahagiaan, dan lain-lain. Jadi, apa yang kita pikirkan ditambah dengan emosi akan mempercepat manifestasi. Tapi teman-teman ingat, ini seperti pedang bermata dua. Kalau kita membayangkan sesuatu yang negatif, sakit misalnya, ditambah dengan perasaan takut, juga akan mempercepat proses manifestasi sakit itu sendiri. Prinsip yang ketujuh, subconscious kita berbicara melalui perasaan. Nah, teman-teman mungkin pernah merasakan, saat mau memutuskan sesuatu kok perasaannya nggak enak ya? Saat mau join aplikasi tertentu kok ada perasaan yang ganjal ya? Meskipun teman yang lain tetap berusaha meyakinkan, ini peluang, ini kesempatan sekali seumur hidup. Tapi tetap ada yang ganjel, intinya ada perasaan yang nggak enak. Perasaan nggak enak inilah adalah cara bagaimana subconscious kita ini berbicara pada kita. Berbicara bahwa keputusan kita ini sebenarnya nggak sejalan dengan value dan tujuan hidup kita. Bahkan mungkin bukan itu bagian dari rencana subconscious kita. Kalau kita merasa positif dalam memutuskan sesuatu, berarti subconscious kita sejalan dengan keputusan kita. Yang pasti, plan, jalan, dan pemikiran subconscious kita ini adalah jalan yang terbaik buat kita. Karena dialah yang menyimpan rahasia masa depan kita. Yang kedelapan, kita akan menarik pikiran atau perasaan yang jauh lebih dominan. Nah, ini menjadi alasan mengapa kita mungkin nggak bisa menarik hal-hal yang terlalu besar buat kita. Hal-hal yang delusional untuk kita. Tapi terlalu besar untuk kita belum tentu besar untuk orang lain. Misal menjadi orang terkaya di dunia. Kita bukannya nggak bisa sih menjadi orang terkaya di dunia. Tapi di dalam proses untuk memanifestasikannya, saya yakin ada pertentangan batin. Antara batin yang mengatakan bisa dan batin yang mengatakan tidak. Seringnya, kalau kita ingin memanifestasikan sesuatu yang delusional, batin yang mengatakan tidak akan menjadi lebih dominan. Hasilnya, kita nggak bisa memanifestasikan dalam alam nyata. Nah, mungkin beda kalau yang memikirkannya adalah Elon Musk, Jack Ma, atau yang lainnya. Karena kemampuan dan keyakinan seseorang dalam menarik sesuatu itu berbeda-beda. Jadi, daripada kita punya keinginan untuk menarik sesuatu yang terlalu besar, lebih baik kita mulai berlatih menarik sesuatu yang lebih kecil-kecil dulu. Baru kemudian dapat kita perbesar lagi dan perbesar lagi hingga kita benar-benar bisa menarik sesuatu yang sangat besar. Yang kesembilan, ini yang bagian seru, Law of Attraction bisa di-co-create. Nah, meskipun kita sendirian sudah mempunyai kekuatan yang sangat powerful, asalkan kita yakin 100%, tapi Law of Attraction bisa digabungkan dengan kekuatan pikiran orang lain. Dua orang yang bersepakat untuk menarik sesuatu, ditambah dengan emosi yang positif, akan mempercepat proses manifestasi 2 kali lipat. Tapi kita juga harus sama-sama yakin 100%, karena bila enggak, kita malah bisa menarik hal yang sebaliknya. Yang ke-10, prinsip terakhir, Law of Attraction selalu bekerja meskipun kita tidak mengetahuinya. Sekarang semuanya kembali kepada kita. Entah kita percaya atau tidak pada prinsip Law of Attraction ini, atau mungkin kita malah menganggap Law of Attraction ini adalah bualan, pseudoscience, atau bahkan sesat. Law of Attraction nggak pernah mempedulikan itu. Law of Attraction tetap bekerja, tanpa peduli kita percaya atau tidak. Kalian dapat sesuatu dari video ini,
Kalau kalian dapat sesuatu, silakan share di media sosial teman-teman ya. Mungkin banyak teman lain yang belum tahu dan perlu informasi ini. Saya Angga Dinata, sampai jumpa di video yang lain.